Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Inal Akhyar, NIM 24122120, Prodi S1 Manajemen semester 6 di pagi. Samsung dulunya jualan nih. Hah? Kalian semua tahu Samsung dong. Perusahaan internasional asal Korea Selatan ini sekarang udah jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia yang paling terkenal dengan produk elektronik kayak kulkas, mesin cuci, AC, sampai yang paling terkenal smartphone. Tapi ternyata dulu pas awal mulai didirikan, ternyata Samsung ini adalah perusahaan jualan nih loh. Bisa. Jadi ceritanya Samsung ini didirikan tahun 1938 oleh Lee Byung Chul. Nah, pas pertama kali didirikan ini, Pak Lee emang jualan ini di Samsung ini. Kan ada juga ikan kering, gula, dan bahan makanan lainnya. Tapi emang Pak Lee orangnya ambisius. Mau menjadikan Samsung sebagai leader di berbagai industri di Korea Selatan. Mulailah ekspansi ke sektor-sektor lain kayak asuransi, sekuritas, sampai retail. Yang nanti ini jadi anak perusahaan yang baru. Nah, pada 1969 baru masuk ke industri elektronik dengan produk pertamanya TV hitam putih. Terus pada tahun 1980 Samsung resmi produksi hardware telekomunikasi. Yang berarti nih Samsung bisa produksi telepon sendiri. Nah, dari situlah Samsung mulai produksi telepon. Sampai sekarang jadi smartphone. Samsung Penjelasan. Samsung dulunya merupakan perusahaan yang berfokus pada bahan pangan seperti pangan. Setelah itu merombak menjadi perusahaan elektronik yang menciptakan banyak visual produknya seperti smartphone, smartwatch, kulkas, AC, TV, dan lain-lain. Kini, anak perusahaannya berada di Indonesia dan produk bisa dinikmati oleh semua orang. Harga dari brand Samsung ini tergolong menengah ke atas, tapi dengan spesifikasi yang tidak main-main. Samsung mengeluarkan model jam tangan digital guna untuk menunjang kebutuhan konsumennya. Salah satunya adalah smartwatch 4 ini. Desain yang simpel, tapi memiliki banyak fungsi di jam digital seperti Google Maps, alat deteksi kesehatan. Di dalam terdapat aplikasi seperti kamera, musik, jam tangan jam tangan ini juga dijual dengan harga 2 jutaan saja. Cocok untuk unisex kaum muda maupun orang tua. Samsung menanggapi beberapa customer sebagai bahan evaluasi, seperti gambar berikut. Salah satu customer yang mendapatkan reward dari pembelian produk Samsung. gue lagi senang banget nih guys karena gue dapet hadiah dari Samsung Indonesia. Kita buka aja dan isinya Samsung dalam keyboard dua dan di atas juga ini ada amplop guys. Kalau penasaran biasanya gitu. Nah, dan di sebelah sini juga ada ucapan. Karena gue penasaran, kita keluarin dulu dalam keyboard keduanya. Kita amplop ini bareng-bareng. Pertama kita buka dulu sedonya, terus baru diangkat deh, terusnya langsung terlihat di situ ada unitnya. Di dalam box cuma ada manual book, stiker image, kabel data Type-C dan juga ada pernyataan buat dengan device-nya. Yang bikin gua aneh itu kan variannya warna hitam, tapi di sini gradle-nya warna putih. Tapi ternyata pas dibuka baru kelihatan ada hitamnya guys. Buat desain gradle-nya kayaknya mirip-mirip sama komputer device lagi yang udah pernah buat. Yang beda ini bentuknya sekarang agak lebih kecil. Dan nanti kita bakalan coba buat kemarin lagi. CRM, satu website resmi yang di dalamnya berisi informasi
Pes- Pesan mengenai produk layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam hal menarik pelanggan dan meningkatkan jumlah penjualan melalui website resmi. 2. Pengguna sosial media WhatsApp dan Instagram efektif dalam menjalin hubungan dengan pelanggan dan dapat memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan mengenai program yang dilakukan oleh Samsung secara massal dan tepat sasaran. 3. Kegiatan periklanan online sebagai pendekatan teknologi dalam membangun CRM yang dilakukan oleh Samsung dalam meningkatkan penjualan sekaligus membangun hubungan dengan pelanggan melalui Instagram dan Facebook. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fianti Nur Amala, aku dari Manajemen B-Pagi semester 6. Di sini aku akan membacakan pemaparan dari brand Samsung ya teman-teman. Silakan ditonton dan jangan lupa disaksikan. Ini pertama adalah profil dari perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung merupakan perusahaan elektronik nasional yang berkantor di pusat distrik Sulawesi Selatan. Perusahaan ini adalah inti dari jebol Samsung, menyumbang dari 70% dari total pendapatan grup tersebut. Perusahaan Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Seoul Samsung Town Square, Seoul, karena Korea Selatan ya. Perusahaan ini itu terbesar dan merupakan ikon dari Samsung. Nah kan, Salfok melulu, ini tuh smartphone yang cocok banget yang pertama untuk ini adalah contoh dari video anak milenial dan Gen Z, cara yaitu mendeteksi Samsung awareness Galaxy A33 dan Samsung 5G menggunakan yang sosial upgrade-annya media, tuh ya. kerasa banget dari seri sebelumnya. Dia pakai chipset Exynos 1280 dengan layar Super AMOLED-nya. Ini oke banget lah ya untuk dipakai buat streaming. Dan yang paling penting adalah main kameranya. Dia 48 megapiksel, udah ada OIS yang bikin rekaman videonya jadi makin smooth. Terus untuk selfie kameranya ada di 13 megapiksel. Mari kita tes kameranya. Mulai dari lensa wide-nya hingga kita zoom inin apakah dia sedetail itu. Nah, pertanyaannya, kenapa handphone ini cocok untuk generasi milenial? Karena desainnya tuh simple. Let's go. Let's go. Let's go. We from the bottom. I got your back. 우린 좀 빠르. Let's have a make. 제법 we got us. And tell me what you wanna. Tell me what you wanna want. If you live fast, let us die young. Honest up energy. Make it move left and right. 그게 누구든지. Make it move left and right. 보면 party 우리가 걸린 yeah yeah. It's good. Are you ready? Yeah yeah. Okay, let's go. Run bulletproof. Oke, ini adalah analisis dari segmentasi pasar yang video pertama itu menjelaskan bahwa Samsung A33 Gen Z yang sudah 5G, smartphone yang sangat cocok untuk unisex, harganya itu di kisaran 3 jutaan saja. Kualitas jaringannya juga sudah 5G, di mana tingkat paling tinggi dengan layar 6,4 inch dengan Resolute HD Plus menggunakan chip Exynos. Make it move left and right. 보면 party 우리가 걸린 yeah yeah. It's good. Are you ready? Yeah yeah. Okay, let's go. Run bulletproof. Oke, ini adalah analisis dari segmentasi pasar yang video pertama itu menjelaskan bahwa Samsung A33 Gen Z yang sudah 5G, smartphone yang sangat cocok untuk unisex, harganya itu di kisaran 3 jutaan saja. Kualitas jaringannya juga sudah 5G, di mana tingkat paling tinggi dengan layar 6,4 inch dengan Resolute HD Plus menggunakan chip Exynos 1280 5G. Kapasitas baterainya juga sudah 5000 mAh, sangat cocok untuk kaum pemuda sampai orang tua. Jadi ini tuh tergolong sangat murah ya, dengan spesifikasi yang tidak main-main dari brand Samsung, padahal brandnya itu sudah sangat mendunia sekali. Tanggapan dari brand Samsung kepada customer yang bersifat negatif. Ini adalah beberapa tanggapan dari brand Samsung.
kepada customer yang melontarkan kata-kata yang negatif ya, seperti penggunaannya baterainya lemot atau baterai penuhnya yang sangat drastis akibat dari penggunaan yang sangat sering seperti itu. Lanjut, ini adalah segmentasi pasar dari brand Samsung yang video kedua. Ini yang kita ambil adalah contoh dari Samsung S23 Ultra ya, smartphone yang memiliki kamera yang super monster yaitu 200 megapiksel dengan chipsetnya sudah pakai Snapdragon 8 Gen 2 dengan layarnya 6,8 inch. Wow, sangat besar ya, dan sangat canggih tentunya. Dengan dinamik AMOLED 2 kali dengan harga yang lumayan mahal ya, tapi dengan itu kita bisa mendapatkan spesifikasi yang sangat baik, sangat bagus ya, yang di tingkat paling tinggi. Seperti itu. Ini tuh bisa juga buat unisex ya, orang tua, anak-anak, remaja, dewasa, buat kebutuhan apapun, main game atau berkuliah, berkantor atau dimanapun. Ini tuh sangat cocok. Harganya itu cuma 20-22 jutaan saja sudah bisa membeli Samsung S23 Ultra yang kameranya itu nggak main-main. Itu bakal jadi salah satu Samsung, yaitu speaker, immersive tech, Tova Tuner 3-in-1. Jujur aku nggak nyangka bakal dapet speaker sebagus dan sebesar ini. Aku pikir tuh bakal dapet yang kecil gitu. Dan yang aku tahu merek selanjutnya adalah CRM dari brand Samsung. Samsung itu perusahaan elektronik dan teknologi informasi multinasional yang bermarkas di Suwon, Korea Selatan. Ya, dengan menggunakan penerapan CRM ini tuh brand Samsung itu bisa menjadi lebih besar. Karena apa? Karena lewat sebuah platform seperti online store-nya, terus lewat Instagram, lewat website, lewat platform yang lainnya yang mendukung untuk penjualan produk Samsung semakin tinggi itu lewat platform sosial media. Itu penjualannya bisa lebih dari 2 kali lipat dan akan menaikkan harga jual dan harga saing dari produk Samsung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satu Nurita dengan nomor NIK 41 Saya presentasi untuk ujian semester 5 e-business dengan mengambil perusahaan Samsung. Agenda yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini yang pertama adalah profil perusahaan, sejarah perusahaan, misi, brand awareness, tanggapan perusahaan terhadap komentar atau komplain negatif dari para pelanggan. Yang pertama adalah profil perusahaan. Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Sojo Samsung Tong di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Yang kedua adalah sejarah dari berdirinya Samsung. Samsung didirikan pada tahun 1938 pertama kali oleh Lee Byung-chul sebagai perusahaan dagang. Dalam 3 dekade berikutnya, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik pada akhir dekade 1960-an, serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an, yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini.
pada tahun 1987. Setelah kematian Lee Byung-chul, Samsung dipecah menjadi 4 grup bisnis, yaitu Samsung Group, Shinsegae Group, CG Group, dan Hansol Group. Lalu sejak tahun 1990, Samsung meningkatkan penjualan produknya ke luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya yang kemudian menjadi sumber pendapatan paling tinggi. Hingga tahun 2020, Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Selanjutnya adalah misi dari Samsung, yaitu mendedikasikan talenta dan teknologinya untuk menciptakan produk dan layanan unggul bagi masyarakat global yang lebih baik. Samsung sangat menekankan pada sumber daya manusia dan teknologinya untuk mencapai hal ini. Selanjutnya adalah contoh konten yang dilakukan Samsung untuk brand awareness di media sosial. Dari konten tersebut, Samsung mengunggah konten berbentuk video pendek untuk diupload di TikTok official Samsung. Di konten menunjukkan sisi kamera dari smartphone buatan Samsung terbaru ini. Konten ini memiliki target pasar, yaitu kepada mereka yang menyukai fotografi. Ini merupakan konten kedua dari Samsung. Pada konten kedua tersebut, Samsung mengunggah konten berbentuk video pendek untuk diupload di Instagram official Samsung. Di konten itu menunjukkan sisi kemampuan dari smartphone buatan Samsung untuk bermain game dengan lebih menyenangkan. Konten ini memiliki target pasar, yaitu kepada mereka yang menyukai game mobile. Loyalty dari perusahaan Samsung sendiri adalah Samsung Rewards, adalah program loyalitas yang memungkinkan anggota untuk mendapatkan dan menukarkan poin melalui pembelian produk Samsung di samsung.com dan menggunakan layanan Samsung. Yang dilakukan Samsung untuk membuat nilai tambah untuk produknya adalah dengan melakukan riset untuk mengenal dan mengetahui kebutuhan konsumen, mengedukasi masyarakat, memanjakan konsumen, dan memberi dukungan global. Yang dimaksud dengan melakukan riset untuk mengenal dan mengetahui kebutuhan konsumen adalah Samsung tak hanya mendirikan pabrik saja, tetapi juga mengembangkan R&D lokal, memberikan nilai lebih dalam setiap produk yang diciptakannya. Jadi konsumen mendapatkan kemudahan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengerjakan pekerjaan, hingga menciptakan peluang. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat. Samsung terus mengedepankan inovasinya tak hanya pada produk saja, tetapi juga pada bidang marketing, layanan konsumen, dan layanan purna jual. Samsung memiliki misi untuk membawa konsumen ke tingkat hidup yang lebih bahagia dengan memperkenalkan, mengajak, dan mengedukasi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan juga mengoptimalkan teknologi. Salah satunya melalui visi Internet of Things dan Samsung Smart Home pada tiap produk Sein. Yang ketiga adalah memanjakan konsumen. Memanjakan konsumen adalah melalui layanan purna jual My Samsung Service. Masyarakat bisa mengakses call center 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, serta bantuan via online seperti live chat, email, dan hotline yang tersebar di 200 titik di seluruh Indonesia. Konsumen dapat mengaksesnya secara praktis melalui mobile aplikasi. Yang terakhir adalah memberi dukungan global.
Samsung turut memberikan sumbangsinya melalui sejumlah program citizenship atau tanggung jawab sosial korporasi, di antaranya program One Village One Program atau OVOP, Samsung Smart Library, Sona School di beberapa rumah sakit dan rumah belajar Samsung. Ini merupakan contoh tanggapan Samsung terhadap keluhan dan komentar dari para customer. Yang terakhir adalah dari CRM. Customer Relationship Management merupakan proses membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan layanan yang bernilai dan memuaskan mereka. Customer Relationship Management merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan agar tetap konsisten menjaga hubungan dengan pelanggannya. Secara garis besar, perusahaan dapat mengembangkan hubungan dengan pelanggannya melalui 3 pendekatan, yaitu manfaat finansial, financial benefit, manfaat sosial, social benefit, dan ikatan struktural atau structural ties. Lalu pada Samsung sendiri, CRM yang digunakan Samsung antara lain yaitu Samsung Dekat di Hati dan Pick Up Service, Happy Call, Building Trust, dan Cerita Excellentku. Arti dari Samsung Dekat di Hati dan Pick Up Service adalah Samsung dapat meningkatkan profit dalam hal penjualan di layanan di tengah adanya pandemi COVID-19, namun tidak signifikan seperti dalam situasi normal tanpa pandemi COVID-19, sehingga berdampak pada penjualan yang disebabkan oleh sebagian besar pertokoan dan mal tempat kedai Samsung berada tutup sementara. Evaluasi yang dilakukan oleh Samsung terhadap yang kedua adalah program Happy Call. Happy Call adalah yaitu survei by agen kepada konsumen mengenai kepuasan konsumen after sales pada Samsung. Sistem yang dibuat dalam melakukan evaluasi ini dengan memberikan skala poin 1 sampai 10 terhadap kepuasan layanan yang diberikan oleh Samsung kepada konsumen. Sedangkan evaluasi penjualan dilakukan dengan cara follow up langsung kepada konsumen oleh karyawan Samsung dan mendapatkan feedback dari konsumen. Ya, selanjutnya adalah Building Trust. Building Trust menerapkannya kepada pegawainya melalui pendekatan komunikasi pegawai kepada konsumen. Pendekatan yang dilakukan oleh Samsung bertujuan membangun hubungan dan kepercayaan konsumen. Wabah COVID-19 menghasilkan inisiatif dari berbagai pegawai Samsung untuk yang terakhir adalah cerita excellentku. Jadi wabah COVID-19 menghasilkan inisiatif dari berbagai pegawai Samsung untuk membuat media Instagram dengan akun bernama Cerita Excellentku, yang merupakan sebuah tempat berbagai pengalaman antara pegawai dan Samsung dan konsumen dalam situasi COVID-19 yang bertujuan menjalin hubungan dan membangun kepercayaan sehingga brand awareness konsumen terhadap Samsung dapat meningkat. Sekian presentasi saya untuk tugas ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Rahmatul Solihah, saya dari kelompok 4 e-Business. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang perusahaan Samsung. Cara untuk meningkatkan awareness brand Samsung. Untuk membangun brand awareness Samsung melibatkan berbagai pihak dalam mendukung program Samsung Dekat di Hati dengan menggandeng e-commerce dalam berbagai toko yang bisa mendaftar dalam program ini, sehingga konsumen dapat berbelanja di toko favorit mereka dengan mudah. Samsung memaksimalkan strateginya dengan pendekatan dalam teknologi manusia dan proses. Dan dalam program ini difokuskan pada pengguna sosial media sebagai media utama dalam interaksi konsumen dan perusahaan.
Ini adalah contoh di mana perusahaan Samsung sendiri menunjukkan keunggulan Samsung Galaxy Series S20. Sedangkan di gambar 2 ini Samsung menunjukkan Shopee From, di mana konsumen dapat melakukan pembelian smartphone tanpa harus beranjak kemana-mana dan tetap aman. Untuk membangun merek secara efektif di media sosial. Yang pertama, merencanakan strategi. Samsung akan mengidentifikasi tujuan bisnisnya untuk menetapkan anggaran pemasaran dalam alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Yang kedua, riset pasar. Salah satu strategi pemasaran Samsung yang penting dalam mengembangkan produk dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, pengembangan produk. Samsung terus berupaya untuk melakukan inovasi dan mengembangkan produk baru yang dapat memiliki kebutuhan konsumen. Loyalty program Samsung. Samsung menciptakan loyalty program yang berbentuk aplikasi, yaitu Samsung Galaxy Gift, diperuntukkan kepada pelanggan setia Samsung. Program ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta dapat menjaga pelanggan yang akan dipengaruhi oleh tawaran dari kompetitor lainnya. Salah satu contoh program loyalty Samsung yaitu Samsung Reward, yang memungkinkan anggota untuk mendapatkan dan menukarkan poin melalui pembelian produk Samsung di samsung.com dan menggunakan layanan Samsung. Konsep value chain pada brand Samsung. Perusahaan Samsung didorong oleh gairah yang tak tertahan untuk mencapai keunggulan dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk mengembangkan produk dan layanan terbaik pasar. Dalam ekonomi global yang saat ini berjalan sangat cepat, perubahan secara konsisten terjadi dan inovasi hal ini sangat penting untuk mempertahankan sebuah perusahaan. Penerapan CRM pada Samsung menggunakan platform digital website. CRM pada Samsung yang pertama, website resmi yang di dalamnya berisi informasi pesan mengenai produk layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam hal menarik pelanggan dan meningkatkan jumlah penjualan melalui website resmi. Penggunaan sosial media WhatsApp dan Instagram efektif dalam menjalani hubungan dengan pelanggan dan dapat memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan mengenai program yang sedang dilakukan oleh Samsung secara massal dan tepat sasaran. Yang ketiga, kegiatan periklanan online sebagai pendekatan teknologi dan membangun CRM yang dilakukan oleh Samsung dan meningkatkan penjualan sekaligus menghubungkan dengan pelanggan melalui Facebook ataupun Instagram. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aini Putri dari Manajemen 6 Pagi dengan NIM 241220111. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Samsung. Samsung adalah kelompok usaha yang melayani kebutuhan elektronik, mulai dari handphone, laptop, alat rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, oven, media digital, dan lain sebagainya. Samsung adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Sampai saat ini, perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Samsung juga menjadi salah satu merek terbesar di dunia dengan keluaran smartphone menjadi jawara dalam persaingan pasar. Samsung beroperasi di 6 bidang bisnis. Visi dari Samsung Elektronik adalah menjadi pemimpin pergerakan konvergensi digital. Misi dari Samsung adalah mendedikasikan talenta dan teknologinya untuk menciptakan produk dan layanan unggul bagi masyarakat global yang lebih baik.
Samsung sangat menekankan pada sumber daya manusia dan teknologinya untuk mencapai hal ini. Selanjutnya, ini adalah iklan dari Samsung. Iklan ini adalah berkaitan dengan produk Samsung, HP Samsung yang berkualitas, yang mempunyai banyak kelebihan untuk game. Contohnya hemat baterai, ultra high HP-nya, ultra high, dan kawan-kawan sebagainya. Itulah contoh yang saya berikan. Selanjutnya adalah segmentasi preferensi target audience. Samsung juga memanfaatkan kekuatan brand image dalam kampanye, iklan, dan sponsor acara besar seperti Olimpiade atau acara olahraga lainnya. Dalam kampanye iklan, Samsung sering menggunakan selebriti dan aktor terkenal untuk mempromosikan produknya sehingga menambah nilai citra merek yang kuat. Target audiensnya adalah golongan-golongan muda dan golongan tua. Baratnya seperti semua kalangan. Golongan muda yang mengerti tentang teknologi. Ini adalah contoh dari komentar negatif atau keluhan dari konsumen yang langsung dibalas oleh Samsung untuk segera ditangani. Yang selanjutnya adalah loyalty program. Loyalty program ini Samsung mempunyai aplikasi yang namanya Galaxy Gift. Ini merupakan sebuah program customer loyalty khusus bagi pengguna Samsung Galaxy. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi gratis untuk mendapatkan voucher. Kemudian voucher tersebut diaktifasi, ditukar dengan produk secara gratis. Ditukar ke pedagang yang telah tersedia. Visi dari Samsung Galaxy Gift Indonesia adalah menghadirkan dan menjadi layanan bernilai tambah bagi Samsung Galaxy di segala lini. Aplikasi ini tentu saja membuat penggunanya merasa spesial dan dimanjakan dengan berbagai tawaran promo menarik setiap harinya yang sangat mudah dijangkau karena sangat mudah ditemui dan mayoritas pedagangnya tersedia di mall. Selanjutnya, konsep value change. Program Samsung Dekat di Hati adalah Samsung Dekat di Hati dan Pick Up Service melalui 3 komponen, yaitu manusia, proses, dan teknologi. PT Samsung Electronics Indonesia berhasil membangun hubungan dengan konsumen dan menjadi top brand smartphone nomor 1 tahun 2020 di Indonesia di tengah pandemi. Selanjutnya, Customer Relation Management, yaitu PT Samsung Electronics Indonesia dalam upaya membangun hubungan dengan pelanggan melalui pendekatan CRM dilakukan melalui karyawan dan proses teknologi, yaitu penggunaan website resmi, penggunaan aplikasi WhatsApp, dan sosial media lainnya. Dalam memberikan informasi guna membangun hubungan dengan konsumen serta dilakukannya advertising online melalui Instagram Ads dan Facebook. Di contoh yang saya berikan di Instagram tersebut tentang komentar negatif. Inilah produk Samsung yang saya tampilkan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.